Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat azallahu wa iyyakum, prinsip seorang mukmin apabila dia mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Dan itu tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Namun tentunya tidak semua orang dengan lapang dada dapat melaksanakannya. Tidak semua orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakannya. Ada yang terasa berat di dadanya, ada yang merasa bagaikan sedang mengemban sebuah beban yang berat, bagai seorang yang sedang berjalan di tempat yang sangat menanjak, sehingga ketika ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dadanya sesak, seperti orang yang sedang berlari dengan sangat kencang. Ada yang mudah, lapang dadanya untuk menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya, mudah menerima kebenaran, mudah untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yurid ayyudillahu, namun barang siapa yang Allah inginkan dia sesat, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan dadanya dayyiq, sesak, harajan ka'annama yas'adu fis sama', seolah dia sedang mendaki ke langit, yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun, demikianlah Allah menjadikan azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, dua hal ini yang merupakan dua jenis orang ketika mereka mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu dengan mudah
untuk mendapatkannya, melaksanakannya dan menerimanya. Yang satu lagi sulit untuk menerimanya, untuk mentaatinya. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Tentu ini penyakit. Ini salah satu penyakit hati. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah dalam di jasad kita itu ada mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila baik, baiklah semua jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak, rusaklah semuanya. Ala wahiya qalbu. Dia adalah hati. Ikhwa azinallahu wa iyyakum. Tentunya penyakit ini ada sebabnya. Apa sebenarnya sebab mengapa seorang itu sulit menerima kebenaran, sulit mentaati kebenaran, sulit untuk melaksanakan kebenaran, bahkan lebih mudah untuk durhaka ketimbang untuk taat? Apa penyebab-penyebabnya? Yang pertama, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, yaitu al-jahlu. Ini yang pertama. Kejahilan. Kejahilan ini merupakan sumber malapetaka, ikhwah. Kejahilan sumber malapetaka. Orang Arab mengatakan al-insanu aduwwun lima jahilahu. Manusia itu mereka akan menjadi musuh atas sesuatu yang tidak dia ketahui. Oleh karena itu, terkadang ada orang-orang yang tega untuk menghadang kebenaran, bahkan untuk meruntuhkan kebenaran. Dikarenakan apa? Dikarenakan kejahilannya. Terkadang yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah, yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap yang hak. Ini dikarenakan kejahilan. Dikarenakan kejahilan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Kahfi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala." Ya Muhammad, katakan kepada mereka, maukah mereka aku tunjukkan satu amalan yang paling merugi? Seharusnya seorang beramal itu bukan rugi. Seharusnya seorang beramal soleh pasti untung. Tapi ini qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Muhammad katakan kepada mereka, maukah kalian aku tunjukkan orang yang paling rugi amalannya? Yaitu alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya. Yaitu mereka yang sesat ketika di dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi ternyata ya, mereka mengira mereka sedang berbuat baik. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang mengira sedang berbuat baik padahal mereka itu sesat. Inilah yang paling rugi. Ikhwah, apabila seorang sedang melakukan sebuah dosa dan dia meyakini itu adalah dosa, ini diharapkan di suatu hari orang ini akan tobat dengan doa itu, dengan dosa tersebut. Tobat dari dosa tersebut. Seorang yang mencuri, seorang pencuri tahu bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Ketika dia sudah meyakini yang dia lakukan itu sebuah kesalahan, suatu hari nanti dia akan tobat. Harapannya, besar harapannya bahwasanya orang ini akan tobat. Kenapa demikian? Karena dia yakin yang dia lakukan itu salah.
seorang pelacur. Ketika dia tidak laku lagi misalnya di suatu hari kelak, dia akan taubat. Dia tahu bahwasanya ini adalah suatu perbuatan yang sangat menjijikkan. Tapi yang paling berat adalah seorang yang melakukan sebuah kesalahan tetapi dia meyakini ini adalah kebenaran. Contohnya nih, sama-sama mencuri. Yang satu ini mencuri, lantas setelah hasil curiannya dibagi-bagikannya ke fakir miskin. Boleh nggak Pak mencuri seperti ini? Tujuannya bagus, ya. Tujuannya bagus. Dia mencuri, kemudian dia bagi-bagikan ke fakir miskin. Tujuannya untuk bantu fakir miskin. Dan yang dia curi itu orang-orang kaya, kalau konglomerat atau mungkin para koruptor, kita kira-kira. Jadi supaya orang miskin ini juga merasakan, ya, kebahagiaan di dunia. Baik, gimana kira-kira orang ini? Tujuannya benar, ingin menyantuni fakir miskin. Tapi apakah cara ini benar? Jawabannya tidak. Ini kalau dia yakini benar, ini sampai mati pun dia akan mencuri. Selama nggak ketangkep. Kenapa? Karena dia menganggap, dia meyakini ini adalah sebuah kebenaran. Ini adalah sebuah perjuangan. Ikhwah, bunuh diri itu betul nggak ya? Bunuh diri salah jelas ya kan? Saya kira nggak ada satupun agama yang mengatakan bolehnya bunuh diri. Tetapi berapa banyak orang yang bunuh diri tapi niatnya, keyakinannya dia sedang jihad? Ada nggak? Ada ikhwah, ada. Dia bunuh diri tapi dia menganggap dia sedang jihad fisabilillah. Demikian ikhwah. Bahkan yang terbunuh adalah orang-orang muslim. Lebih parah lagi bunuh diri yang katanya jihad itu di dalam masjid. Yang seperti ini, ya, yang seperti ini keyakinan dia meyakini sesuatu yang buruk itu sebuah kebaikan, ini yang paling rugi. Ini yang paling rugi. Contohnya, siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib, Pak? Hah? Ibnu Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Ini Abdurrahman bin Muljam ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib, ya, dia sambil baca Al-Quran. Bayangkan, bukan baca mantra dia, bukan. Dia sambil baca Al-Quran. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak tanggung. Padahal yang dia bunuh Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, khalifahnya Rasulullah yang keempat, kemudian orang yang dijamin masuk surga, enggak tanggung-tanggung, ya. Orang yang sudah dijamin masuk surga tidak tanggung-tanggung, dibunuh atas nama Al-Quran. Bayangkan ikhwah. Ini yang paling berbahaya. Dia menganggap membunuh Ali bin Abi Thalib itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa ikhwah? Karena kejahilan. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dan ini banyak dalam bentuk dan versi yang berbeda-beda. Suatu kebatilan dianggap sebuah kebaikan, dianggap sebuah hak yang perlu diperjuangkan. Makanya Allah katakan, Qul al unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Kayak Muhammad, katakan kepada mereka, maukah engkau aku beritakan suatu amalan yang paling merugi, yaitu mereka yang telah sesat semasa di dunia namun dia kira dia sedang berada di atas kebenaran. Itu bahaya kejahilan. Sehingga seorang gara-gara jahilnya dia sulit untuk menerima. Gara-gara jahilnya dia sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lihat peristiwa Dajjal dalam sebuah hadis yang sahih, di mana tentara Dajjal itu menangkap
seorang pemuda. Tentara Dajjal menangkap seorang pemuda. Lantas pemuda ini diajak oleh Dajjal untuk beriman kepada dia bahwasannya dia adalah Tuhan yang boleh yang disembah. Si laki-laki ini nggak mau mentaati Dajjal. Dia hanya tahu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Dajjal ini memotong laki-laki ini jadi dua, dipotong jadi dua. Lantas setelah dipotong jadi dua, Dajjal berjalan di tengah potongan ini. Kemudian setelah itu untuk menunjukkan bahwasanya ini betul-betul kan udah dipotong begitu. Bukan hanya mata sihiran, enggak. Ya, yang biasa kan kalau orang sedang pertunjukan kan begitu. Ya. Kemudian setelah itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Dajjal satukan kembali dua tubuh yang telah dia potong. Lantas kata si Dajjal, "Qum, berdiri." Berdiri lagi nih orang. Ini kan seperti Tuhan yang dia sudah mematikan dan dia menghidupkan, gitulah lebih kurang. Dajjal ingin memberikan show, dia ingin show bahwasanya dia itu Tuhan yang bisa mematikan dan bisa juga menghidupkan, itu tujuan dia. Lantas setelah si pemuda ini dihidupkan kembali, Dajjal nanya lagi, "Gimana? Masih belum ngaku? Masih belum mengimani aku itu adalah Tuhanmu?" Kata si Dajjal kepada pemuda ini. Tapi apa kata pemuda ini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? "Ushhidu annaka Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah SAW haditha fakuntu qad ashaddu basiran min fika minnil an." Kata laki-laki ini, "Sungguh aku bersaksi ente adalah Dajjal yang pernah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya." Perhatikan, kamu adalah Dajjal seperti yang pernah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadisnya, dan sekarang aku semakin yakin kamu itu Dajjal. Coba perhatikan, seperti yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ini kan ilmu namanya, ya ilmu. Kalau dia tidak ketahui hadis ini, bisa saja dia terseret sehingga dia meyakini bahwasanya Dajjal itu adalah Tuhannya, tapi dia punya ilmu ini tentang ini. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah pentingnya ilmu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Fardhatun ala kulli muslim, wajib atas setiap. Berarti fardunya fardu ain bukan kifayah. Ya, berarti fardunya fardu ain bukan kifayah. Setiap kita wajib untuk mengetahui agama, akidah yang kita peluk. Jangan sampai syubhat-syubhat itu menerpa hati kita. Karena asyubhatu qawiyah khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu keras menerpa, sementara hati kita itu seringnya lemah. Ilmu inilah yang bisa menjadi penangkalnya, yang bisa membuat kita menjadi taat. Ya, kenapa orang-orang sulit taat? Lebih mudah untuk melakukan maksiat. Kalau untuk maksiat, masya Allah, segera dia datang, bergegas. Umumnya kan begitu kan. Kalau diundang untuk ngaji, masya Allah berat. Tapi coba diundang ngumpul-ngumpul, sambil makan-makan, sambil nyanyi-nyanyi, masya Allah, banyak tuh peminatnya. Ya. Ayo kita ngumpul-ngumpul teman-teman SMA, SMU. Ngapain aja acaranya? Acara pengajian. Udah itu aja. Iya, udah. Yang daftar 10, 9. Kita undang ustadz tuh ngaji, nggak banyak tertarik. Atau kita undang artis, wah masya Allah. Walaupun artisnya artis desa, tapi kalau artis banyak yang datang itu. Kenapa ikhwah rahimanallahu wa iyyakum?
Karena memang taat itu tidak mudah bagi semua orang. Ada yang seperti disebutkan Allah tadi, ka'annama yas'adu fis sama. Dia itu seperti sedang melangkah mendaki ke langit. Rumit, sesak dadanya. Ada yang sudah datang untuk ngaji, kemudian tak dibiarkan setan juga. Dia elus-elus tengkuknya. Tidurlah dia dari mulai innal hamdalillah sampai nanti udah subhanakallahumma rabb, udah selesai. Cepat. Ikhwati fillah azallahu wa iyyakum. Itulah perjuangan kita untuk taat. Dan itu memang sudah tekadnya setan, tidak akan membiarkan kita untuk taat. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Itu yang pertama. Ya. Yang pertama, bahwasanya dikarenakan minimnya ilmu kita sehingga kita sulit untuk taat. Kita lupa bahwasanya setiap yang Allah Subhanahu wa taala haramkan itu pasti bermudarat. Enggak mungkin Allah itu mengharamkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Itu enggak mungkin, mustahil. Dan tidak mungkin juga Allah menghalalkan sesuatu yang bermudarat bagi manusia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dan juga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu yang bermudarat untuk manusia. Enggak mungkin. Makanya ketika yang diharamkan, coba perhatikan, pasti setiap yang Allah haramkan itu bermudarat untuk manusia. Tapi entah kenapa manusia ini yang dilarang pula, yang buat dia penasaran. Itu sifat manusia sejak Nabi Adam. Kan Allah Subhanahu wa taala berkata kata Nabi Adam, "Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah." Adam, kamu tinggal di surga ini, kamu dan istrimu. Fakula minha hajjituma. Silakan kalian makan apa saja yang ada di surga. Silakan apa saja, semua boleh. Tapi satu, wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi satu, pohon ini jangan. Hanya satu dari ribuan pohon di surga sana. Ya. Yang tidak dibolehkan hanya satu. Wala taqrabu hadhihi asyajarah. Itu sama satu, mufrad. Fatakuna minadh dhalimin. Kamu akan jadi orang zalim. Tapi yang namanya manusia, yang satu yang dilarang itu yang membuat dia penasaran, kepo kata orang sekarang. Makanya kalau antum pergi keluar, tugas keluar, coba katakan ke istri sekali-sekali, "Dek, adik mau buka lemari manapun, laci manapun terserah, abang izinkan. Tapi tolong jangan satu laci ini dibuka." Kira-kira menjadi perhatian dia yang mana? Yang satu ini, kenapa ini nggak boleh? Padahal kalau kita katakan nggak ada, kita larang, mau dia buka terserah, mau tak dia buka terserah. Mungkin dia nggak menjadi penasaran dengan yang satu ini. Tapi ketika kita katakan ini jangan, satu ini aja. Selebihnya 10-an laci silahkan buka, mau dibongkar terserah. Tapi tolong satu ini, laci ini jangan dibuka. Masya Allah, itu nggak bisa tidur dengan satu laci itu. Bisa nggak bisa tidur, Pak? Apa ini? Kenapa lupa laci ini? Ada apa dalam laci ini? Kok sampai tak bisa? Tidak boleh didekat, tidak boleh dibuka. Apa dalam laci ini? Jangan-jangan mulai asumsi. Jangan-jangan di sana ada asar rahasianya. Jangan-jangan di sini ada surat cinta dengan istri keduanya. Berbagai macam asumsi. Demikian itulah manusia. Ya, itulah manusia. Padahal ikhwah, lebih banyak kita bisa mengerjakan yang boleh atau lebih banyak kita tidak boleh mengerjakan? Saya tanya ini. Lebih banyak
kita boleh mengerjakan apakah dalam mengerjakan sesuatu itu lebih banyak yang boleh kita lakukan atau yang terlarang yang sedikit? Saya ulangi nih pertanyaannya. Bangun Pak. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau terkait dengan perbuatan, lebih banyak Allah membolehkan kita melakukan suatu perbuatan atau yang terlarang itu lebih sedikit? Hah? Yang lebih banyak yang boleh. Yang lebih banyak boleh. Sekarang Bapak boleh duduk, Bapak boleh berdiri, jongkok, tidur, ya. Kalau nggak segan, demikian. Kemudian banyak yang boleh itu banyak. Lebih banyak yang halal apa lebih banyak yang haram? Lebih banyak yang halal, masya Allah. Bapak pergi ke pasar sana, pergi ke tempat tukang kue, ya jual jajanan, banyak yang halal. Yang haram sedikit. Bapak masuk supermarket, yang ada babi-babi itu sedikit. Tapi entah kenapa manusia itu selalu penasaran yang sedikit ini. Begitu. Apa sih rasanya ini yang mengandung babi ini? Pernah saya bertanya pada majelis ibu-ibu. Ibu-ibu, mengapa babi itu haram? Di luar ekspektasi saya jawaban ada seorang ibu yang nyeletuk. Karena enak Ustadz. Karena enak Ustadz. Itu di luar ekspektasi saya. Masya Allah. Spontan itu dia katakan. Karena enak Ustadz. La haula wa la quwata illa billah. Memangnya yang enak itu hanya babi aja? Demikian. Begitu banyak ikhwah. Azinallahu wa iyyakum. Itulah dia. Karena apa? Kejahilan tadi. Taib. Sebab kedua apa ikhwah? Kenapa sulit untuk taat? Maksiat. Ini maksiat la haula wala quwata illa billah. Maksiat dosa. Apalagi memang semua kita itu pasti punya dosa. Semua kita. Anak muda, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek pasti punya dosa. Karena Rasulullah yang katakan. Ya, Rasulullah yang katakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat. Kalau sudah salah digandengi dengan taubat, berarti salah yang dimaksud dosa. Kalau bapak nanti keluar masjid salah pakai sendal, silap, khilaf ya, khilaf, salah pakai, sama-sama sendal jepit itu kan mirip-mirip, salah pakai, dosa nggak bapak? Hah? Nggak sengaja, dosa nggak? Enggak. Apakah perlu taubat? Ya Allah, salah pakai sendal, begitu? Taubat nasuhah? Enggak. Namanya juga apa namanya? Salah tak disengaja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya innallaha tajawaza an ummati. Allah itu memaafkan umatku anil khata, yang salah, ya. Wa nisyan, dan yang lupa, wa mastukra alaihi, dan apa yang dipaksa, yang terpaksa. Ketika kita berpuasa, ya, man nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumah. Itu Rasulullah katakan, barang siapa yang lupa lantas dia makan dan minum, maka sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, karena sesungguhnya dia sedang diberi minum dan sedang diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan lupa ini enggak pakai jadwal. Saya entah kenapa Pak ya. Saya kalau setiap zuhur itu lupa. Kalau saya itu sedang berpuasa. Jadi setiap zuhur itu selalu saya makan siang karena lupa. Itu nggak akan mungkin. Karena lupa nggak pakai jadwal. Kalau ada lupa pakai jadwal, berarti itu nggak lupa. Demikian ikhwah. Makanya Allah maafkan kalau kita lupa. Salah dikaitkan dengan taubat. Berarti salah yang dimaksud adalah dosa. Berarti kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan azallahu wa iyyakum. Tapi kalau dosa ini ditumpuk,
Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah bahwasanya hitam hatinya, kotor hatinya akibat apa yang mereka lakukan. Semakin kotor hati kita, Pak, semakin sulit kita untuk taat. Di antara yang paling banyak mengotori hati kita adalah, di antara perkara yang sering mengotori hati kita adalah hasil yang haram. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu sholiha, dan beramallah soleh. Artinya mereka yang makan yang halal itu yang mudah untuk beramal soleh. Kalau makannya haram menyebabkan dia sulit untuk beramal soleh. Itu dia. Kita tidak apa-apa gaji kita sebulan 20 juta asalkan kita jadi orang yang soleh. Daripada dua gajinya 1 juta, kemudian dia bukan nggak menjadi orang yang soleh. Dan bukan ikhwah. Yang penting halal. Terutama bagi bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, pastikan yang dibawa pulang itu 100% halal, kalau bisa 150% halal. Karena apa? Berpengaruh terhadap istri dan berpengaruh terhadap anak-anak kita. Makanya ada seorang ulama mengatakan, saya selalu melihat apabila saya melakukan maksiat, apalagi bawa nafkah yang haram, akan berpengaruh terhadap istri. Bahkan bukan hanya istri, kendaraan. Jadi dia katakan, kalau saya berbuat maksiat berpengaruh terhadap istri saya. Istri kok mulai tiba-tiba mulai ngelawan gitu. Kok kendaraan kok mulai mogok-mogok ya sekarang, padahal baru. Nah, itu introspeksi kita sebagai kepala rumah tangga. Demikian. Kalau anak kita kok sulit untuk diajak sholat, sulit untuk taat pada orang, sulit orang tua untuk taat kepada orang tua, sulit untuk bersikap santun, sulit. Yang pertama, jangan salahkan mereka, apalagi sekolahnya mereka. Kita yang pertama, kita introspeksi diri kita sebagai kepala rumah tangga. Ya. Kita sebagai kepala rumah tangga harus pertama yang kita introspeksikan, kita yang sebagai pemimpin. Jangan salahkan sekolahnya, orang kita yang masukkan anak kita ke sekolah itu. Jangan salahkan emaknya, kita pemimpin emaknya. Demikian, kitanya dahulu yang introspeksi. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itulah dia. Maksiat memang ini merupakan satu hal yang membuat kita sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, innal 'abda idza adnaba dzanban kanat nuqtatan fi qalbih. Bahwasanya seorang hamba itu kalau dia melakukan sebuah dosa, maka akan muncul satu bintik hitam di hatinya. Fa in taba minha thaqula qalbuh. Kalau dia tobat dari dosa itu, maka bintik itu pun kembali bersih, hilang. Fa in zadat. Kalau tambah dosanya, bertambahlah bintik-bintiknya tersebut. Jadi semakin bertambah, tak bertobat, tambah lagi, kemudian akan hitamlah hatinya. Kalau sudah hitam hatinya, sulit untuk taat, sulit untuk menerima kebenaran. Karena kebenaran itu cahaya. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu akan sulit diterima oleh hati yang legam, oleh hati yang hitam. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, adzambu ala dzambin huwa adzambu ala dzambin, bahwasanya ini adalah dosa di atas dosa, hatta ya'mal qulub fayamut, sehingga hatinya menjadi mati. Ini juga pendapat Mujahid, Qatadah dan lain-lainnya. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum yang kedua, yaitu maksiat. Ini membuat kita sulit untuk taat. Kita hampir setiap hari atau satu pekan itu mungkin 3 kali, 2 kali mengaji. Berapalah yang telah kita taati dari pengajian kita itu?
Padahal setiap ilmu yang kita dapati itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yazalu qadamu 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in, bahwasanya tidaklah beranjak seorang anak Adam dari tempatnya di hari kiamat nanti hingga dia ditanya tentang 4 hal. Di antaranya adalah an ilmu fi ma amila bihi, tentang ilmunya sejauh mana dia telah mengamalkannya. Tahu tapi kok rumit, berat untuk melaksanakannya. Ya, tahu tapi kok berat untuk melaksanakannya. Itu di antaranya dikarenakan apa? Dosa. Ya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya tidaklah 2 orang ma yatawaddani, tidaklah 2 orang yang saling mencintai, summa iftaraqo, lantas mereka itu terpisah, illa li ajli dzambin, kecuali dikarenakan satu dosa yang dilakukan oleh salah seorang mereka. Tadinya dia saling mencintai karena Allah. Ma yatawaddani fillahi summa iftaraqa, tidaklah 2 orang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala kemudian dia terpisah kecuali dikarenakan dosa yang dilakukan oleh salah seorang mereka. Itu ikhwah, dosa, efek buruk daripada sebuah dosa. Itulah sebuah maksiat. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat kita itu rumit, sulit untuk taat? Yaitu dikarenakan sombong. Sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tak masuk surga seorang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Walaupun hanya sebesar semut yang paling kecil, gak masuk surga orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu, gimana dengan seorang laki-laki yuhibbu ayyakuna na'luhu hasanan wa thiyabu hasanan? Bagaimana kalau seorang itu suka kalau sepatunya bagus dan bajunya bagus? Apakah itu termasuk sombong? Kata laki-laki ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-kibru yaitu yang sombong adalah ghamtun nas wa batarul haq, yang menganggap remeh orang lain dan menolak kebenaran. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum, salah satu yang menyebabkan sombong adalah sifat iblis. Inilah sifat yang menyebabkan dia untuk tidak taat kepada Allah. Kan Allah mengatakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, semua malaikat sujud, taat. Malaikat taat kepada Allah karena dia tak ada dosa, dia tidak ada maksiat, dan memang tidak ada unsur pembangkangan dalam diri seorang malaikat. Beda dengan manusia, beda dengan iblis. Dia ada unsur pembangkangannya, dia ada hawa nafsunya. Baik. Fasajadu, maka semua malaikat sujud illa iblis, kecuali si iblis. Kenapa? Aba, dia enggan, wastakbar, dan sombong. Aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia merasa tidak layak sujud kepada Adam. Dia merasa dia lebih hebat, lebih suci, lebih senior ketimbang si Adam. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada si iblis, dan Allah lebih tahu tentunya, kenapa engkau tak mau sujud? Ma mana'aka an la tasjuda idza amartuk? Iblis, kenapa kamu enggak mau sujud? Kan aku yang suruh, kata Allah. Dengan mudahnya iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik ketimbang dia. Khalaqatani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Menganggap diri lebih hebat, ya. Makanya kalau kita menganggap diri kita lebih hebat, datang orang yang menasihati kita, Pak, cara sholat itu salah. Saya semenjak nenek moyang saya begini sholatnya.
Apalagi dengar kata-kata bid'ah. Maaf Pak, itu bid'ah. Bid'ah, Masya Allah, seperti jatuh gunung Semeru itu kepalanya. Bid'ah kau katakan. Semenjak bapak saya, nenek saya, mak saya, nenek moyang saya, ini sudah ada. Kamu belum lahir, ini sudah ada. Enak saja katakan bid'ah. Ini kiai-kiai sudah melakukannya, para ustadz, syekh-syekh. Sudahlah, kalau sudah begitu agak sulit kita ngomong. Kenapa? Karena dalilnya nenek moyang. Gimana nenek moyang dalilnya? Gimana kita mau bisa bersatu? Oh, bisa saja kita katakan, oh maaf Pak, nenek moyang Bapak begitu, nenek moyang saya nggak kayak gitu. Oh, dalil nenek moyang, masing-masing punya nenek moyang, nggak bisa bersatu. Ya. Pada Allah Subhanahu Wa Taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau seandainya kalian berselisih pendapat dalam satu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita merasa sudah hebat, sudah lebih banyak ilmunya, sudah lebih senior, merasa seperti itu kalau mendapat nasihat sulit untuk taat. Ya, kadang-kadang dari orang terdekat kita, anak kita yang mengingatkan kita, Buya, nggak seperti ini caranya sholat. Kau baru lahir tahu apa, masih ingusan. Baru juga masuk pondok kemarin, itu pun bapak yang masukkan. Kalau enggak masuk pondok kau. Demikian. Kenapa kita merasa orang tua lebih hebat? Jadi ikhwah, terkadang kita tanpa sadar kita tuh orang tua yang macam iblis. Tanpa sadar. Ya. Semua kita kan nggak suka dengan iblis, gembong kejahatan. Tapi seringnya tanpa sadar atau tidak sadar kita tuh macam iblis juga. Ada sifat iblis yang masih kita pertahankan pada diri kita. Apa itu? Sulit menerima kebenaran. Dikarenakan apa? Dikarenakan datang dari orang yang kita anggap bawahan kita. Dari ustadz, yang ustadznya kita oke lah. Tapi kalau yang mengingatkan istri, yang mengingatkan anak-anak kita, Masya Allah. Makanya saya selalu katakan kepada adik-adik, kalau sudah dapat mengetahui satu kebenaran, hati-hati mendakwahkannya kepada orang tua. Karena bagaimanapun orang tua, walaupun kamu sudah menjadi ustadz sejuta umat dan umahat, ya, kamu tetap diingatnya sebagai anaknya yang dia cebokin waktu kecil. Demikian. Jangan ketika kita tahu sesuatu lantas, Pak, maaf Pak, Bapak duduk sebentar. Dia pun mulai, ini ada nasihat untuk Bapak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Macam ustadz dia di depan bapaknya. Ya, ini sulit ya seperti ini. Saya selalu katakan, banyakkan bakti, banyakkan khidmat. Semenjak ngaji semakin rajin dia nyapu. Sebelum mengaji tak pernah nyapu. Ketika sudah ngaji nyapu. Gitu caranya. Orang tua akan mengamati. Dia kan tahu kita sejak lahir. Ih, anak ini setahu saya semenjak lahir nggak pernah nyapu. Tapi kali ini dia nampaknya dia ngaji kemana sudah mau nyapu. Seumur-umur anak ini nggak pernah cuci piring. Tapi kalau ini kok nyuci piring. Demikian. Dia lihat perubahan akhlak kita. Itu caranya kalau dengan orang tua. Demikian ikhwah. Jadi kibr itu merupakan sombong, merupakan satu hal yang membuat kita sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia datang dari orang yang bawahan kita. Kita anggap bawahan kita, bukan atasan kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bahkan Mujahid rahimahullah mengatakan, la yata'allamani al-mustahyi wal mutakabbir. Tidak akan bisa dapat ilmu seorang yang pemalu dan seorang yang mutakabbir, sombong. Makanya kalau dilihat flyer Ustadz Fulan, temanya tauhid. Tauhid aja, sudah dari dulu asik tauhid aja. Itu ajanya itu. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Ada yang lain, yang keempat? Kan enggak ada. Itu aja. Udah, akhirnya ngaji. Kenapa? Udah tahu. Kalau orang Medan bilang, udah tahu awak itu. Demikian. Sudah tamat kajian itu. Sudah khatam dia. Sudah khatam kajian itu. Demikian. Kenapa? Merasa dia sudah tahu. Itu satu ikhwah.
Ya. Yang kedua, malu. Malu. Kenapa Pak nggak ngaji? Malu. Tanyalah, segan, malu mau nanya, gitu kan? Apalagi kalau mau belajar membaca Al-Quran. Misalnya panitia mengumumkan, bapak-bapak yang yang sudah 40 tahun ke atas, yang 50 tahun ke atas, yang belum bisa baca Quran, silahkan kumpul di hari Ahad jam 10 kita belajar Al-Quran. Itu kalau dia tidak menghilangkan semua egonya, dia datang itu. Kalau enggak, malulah, ketahuan jadinya. Jenggot sudah segini, ternyata enggak bisa baca Quran, ketahuanlah kita jadinya. Bisa seperti itu. Kenapa? Malu. Itu dia, malu. Makanya enggak akan mendapat ilmu dua orang. Pertama mutakabbir, sombong, yang kedua orang pemalu. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya apa lagi? Yaitu orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Dia tahu ini benar. Tapi gimana ya? Nanti kalau saya ikuti kebenaran ini, enggak laku saya di tengah masyarakat. Enggak dipanggil-panggil lagi nanti. Kenapa? Ustadz itu sudah jadi Wahabi. Demikian, bisa diusir dari kampung nanti. Ikhwa azillahu wa iyyakum, hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidun zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba' hawa. Nih, wattaba' hawa. Jangan kamu mentaati mereka. Wattaba' hawa, dan yang mengikuti hawa nafsunya. Ikhwah, semua kita punya hawa nafsu. Semua kita punya hawa nafsu. Tapi ada yang mampu mengendalikan nafsunya, hawa nafsunya, ada yang tidak. Ketika seorang tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, maka hal itu akan membuat dia menjadi sulit untuk taat. Ya, bangun subuh, kan nggak semua. Masya Allah, yang bangun subuh ini yang datang ke masjid ini kan kalau dipresentasikan dari semua masyarakat, berapa persen? Ikhwah, nggak banyak. Apalagi weekend seperti ini, banyak yang bangun jam 10. Balas dendam dia selama seminggu. Jam 10 hari weekend saya bangun jam 10. Demikian ikhwah. Ya. Kenapa? Hawa nafsu. Biasanya bangunnya jam 10, kemudian ketika dia sudah mulai hijrah, taubat, bangun jam berapa? Jam 4 pas adzan subuh. Bangun jam 4.20. Itu bukan mudah ikhwah. Bapak-bapak, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan datang ke masjid, mudahkan bangun, begitu ada Allahu Akbar, langsung mudah untuk bangkit dari tempat tidur, berwudu. Bahkan tidak sedikit yang sebelum subuh juga dia sudah bangun untuk sholat tahajud atau untuk sholat witir. Dia mudah ke masjid, dia mudah sholat berjamaah. Gak semua orang dapat nikmat itu, gak semua. Kemudian kita yang sudah seperti itu, ada orang nasihati kita, dia sholat subuh aja susah. Pak, nggak begitu caranya Pak dalam berdakwah. Wah, kita mikir kau sholat subuh aja susah, begitu kan? Itu termasuk sombong itu, termasuk sombong. Yang mana tahu dari dia ada 2 atau 3 butir kata-kata yang mungkin dia ada kebenarannya. Dengar aja dulu seharusnya. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ya, karena setan itu dia tidak ingin kita itu masuk surga. Cara setan merusak orang yang soleh ya seperti itu. Ketika dia setiap hari, dialah orang pertama yang buka pintu ini, dia yang sisa pertama setiap hari. Dibisikkan setan, memang untuk jamaah Masjid Al-Burhan ini saya yang paling taat sepertinya. Buktinya setiap hari saya yang di saf pertama. Betul, memang Masya Allah kali saya ini, Masya Allah kali saya ini katanya. Sudah kena
Demikian. Itu sayalah yang mempeloporinya. Wow. Kalau nggak saya, nggak akan muncul ini. Betul kata setan. Mantap kan? Ya, katanya. Memantapkan dirinya sendiri. Demikian. Itu hanya dalam hati. Nanti lama-kelamaan kalau itu diperturutkan, itu akan muncul dari tindakan. Ketika ada yang kritik, maaf Pak, Bapak semenjak kapan duduk di sini? Kan baru 3 minggu Bapak di sini kan jadi jamaah sini. Kami termasuk orang yang terusir Pak. Padahal kan itu perjuangan ya. Setan itu ingin menghapus ini, menghapus amalan perjuangan ini dengan menganggap dia yang paling berjasa, dia pelopor, dialah. Memang ngeri sekali kita hidup di dunia ini ya. Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia, insyaallah. Itulah memang harus hati-hati hidup di dunia ini. Makanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu." Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Dan barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Kata Aisyah, "Ma minna kulluna yakrahul maut." Ya Rasulullah. Ini kata Aisyah, ya Rasulullah, semua kita itu nggak suka mati. Itu Aisyah loh yang bilang. Ya, Aisyah yang bilang. Bapak suka mati Pak? Hah? Mau mati? Hah? Iya, mau apa enggak sekarang? Belum. Hah? Iya, sekarang mau Pak? Sekarang. Iya. Kenapa kita nggak mau mati? Padahal kita bakal mati juga. Kenapa? Apa alasan kita? Tuh, semuanya begitu. Aisyah juga begitu, radhiyallahu anha. Kenapa dia nggak mau mati? Dia merasa belum cukup. Makanya Aisyah mengatakan, loh, kalau mau bertemu dengan Allah, suka bertemu dengan Allah, mati dulu dong. Kalau dia nggak suka mati, berarti nggak suka bertemu dengan Allah. Karena setiap bertemu dengan Allah harus mati dulu. Apa kata Rasulullah? Enggak seperti itu pemahamannya. Kata Rasulullah, apabila seorang itu akan meninggal dunia, datang malaikat maut memberitahu dia bahwasanya dia akan mendapatkan keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun yang paling dia sukai selain apa yang di hadapannya, yaitu kematian. Kan saya tanya, Bapak yang nggak suka meninggal ini. Kalau ada bocoran, malaikat datang, Bapak kalau meninggal akan mendapat ridho Allah, mendapat keampunan dari Allah. Mau meninggal sekarang nggak Pak? Mau nggak meninggal sekarang? Iya. Masih nggak mau juga? Sudah dapat bocoran nih. Malaikat katakan, Pak, kalau Bapak meninggal, Bapak akan mendapat keampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga. Gimana? Mau nggak meninggal sekarang? Hah? Masih nggak mau juga. Astagfirullah. Hah? Masih nggak mau juga? Saya kira semua kita kalau sudah ada jaminan masuk surga, ngapain kita lama-lama di dunia ini? Beramal soleh belum tentu soleh, ya kan? Berbuat buruk jelas buruknya, ya kan? Seorang mencuri jelas mencurinya, murni dosanya. Tapi berbuat baik belum tentu murni pahalanya, ya kan? Kita beramal soleh tercampur riya, tercampur sum'ah, tercampur bangga, tercampur ujub. Tapi kalau orang yang mencuri murni, jadi amalan buruk kita murni, amalan soleh kita terkontaminasi. Ngapain lama-lama hidup kalau memang dijamin masuk surga? Mau mati sekarang nggak kalau sudah dijamin masuk surga Pak? Iya. Ngapain lama-lama di Indonesia? Maaf, di dunia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah dia ya. Jadi karena hawa nafsu ya, akhirnya kita bisa sulit untuk menerima kebenaran, mengikuti hawa nafsu. Kemudian selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang keberapa? Yang keempat, dikarenakan kenapa sulit untuk menerima ataupun untuk taat? Karena
tazinu syaitan. Setan menghiasi sesuatu yang batil itu menjadi hak. Tazinu syaitan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Hijr ayat 39, qala rabbi bima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menjadikan aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughiyannahum ajma'in. Aku akan hiasi mereka di muka bumi ini dan akan aku sesatkan semua mereka. Jadi sesuatu yang buruk akan dihiasi oleh syaitan menjadi baik. Itulah kerjaan setan. Ya. Sesuatu yang baik dihiasinya sehingga menjadi buruk. Sesuatu yang buruk dihiasinya sehingga menjadi yang baik. Makanya dalam Islam salah satu cara syariat kita untuk menetapkan yang buruk itu buruk, nggak boleh memberi nama sesuatu yang buruk itu dengan nama yang baik. Misalnya dukun. Pak, kalau kita sudah mendengar dukun, apa asumsi kita? Sesuatu yang sihir, jahat, gitu kan? Yang minyak wanginya bau menyan, ya kan? Minyak gosok Dewi Tunjong, demikian seram, begitu kan? Dikitari oleh jin, kan itu dukun itu, ya kan? Buruk dia, makanya jangan kasih nama yang lain. Apa namanya? Paranormal, jangan. Dukun bilang, bapak itu dukun. Seolah-olah kalau dikatakan paranormal itu suatu disiplin ilmu yang punya data-data yang konkret. Mana ada dukun data yang konkret? Ya, tidak ada. Katakan aja dukun sudah, tidak usah pakai paranormal. Pelacur, katakan pelacur. Karena kalau sudah dikatakan pelacur, image pelacur itu ya memang wanita penjajah seksual yang menjijikkan, yang yang kotor pekerjaannya. Jangan diganti dengan kupu-kupu malam. La ilaha illallah, kupu-kupu malam. Jangan dirubah-rubah. Pelacur bilang. Itu ibu itu apa kerjanya? Pelacur. Begitu. Yang kupu-kupu indah dong, kupu-kupu malam yang terbang mengitari lentera. La ilaha illallah. Oh, dia itu sedang berjuang untuk menghidupi anak-anaknya. Dia seorang janda. Memangnya harus melacur? Kan ada cara yang lain. Banyak cara yang lain yang mudah, yang bisa dijadikan untuk sebagai cara untuk mempertahankan kehidupan. Kenapa harus melacur? Demikian, pelacur bilang selesai. Jangan ganti-ganti nama yang lain. Ya, kembang-kembang kertas. Apa kembang-kembang kertas? Pelacur aja udah bilang. Demikian ikhwah. Ya, jangan ganti-ganti nama yang lain. Demikian ya. Supaya apa? Supaya yang buruk itu tetap buruk. Demikian. Yang buruk tetap buruk, yang batil tetap batil. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Yang terakhir yaitu mengapa kita sulit menerima kebenaran? Mengapa kita sulit untuk mentaati Allah? Gara-gara pertemanan. Ini, teman memang sangat berpengaruh terhadap ketaatan kita. Terkadang kita sudah terbiasa di masjid, tapi karena tiba-tiba muncul ketemu dengan teman lama, ngobrol, adzan berkumandang, kok kita sedang asyik gitu kan, menceritakan perjalanan hidup kita yang dalam hati sudah ada nih berbisik, sudah adzan tuh. Tapi yang namanya ikhwah, gara-gara teman nanti segan dengan teman, baru pertama kali jumpa masa sih sholat, nanti terpotonglah pertemuannya, tertunda, nggak asyik. Akhirnya itu dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, al-akhilla ba'dhum li ba'dhum al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Bahwasanya orang-orang akhilla ini adalah orang-orang terdekat. Teman-teman dekat kita nanti di hari kiamat akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena pertemanan orang yang bertakwa itu selalu menuju ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu selalu melenceng dari ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menjadi musuh? Nanti saling menyalahi. Ya Allah, dia ini. Ketika adzan, dia yang ngajak aku main bola. Dia ngajak aku nonton bola.
Karena dia ini ya Allah, azab dia ini, begitu. Yang dituduh enak aja. Saya kan hanya mengajak, nggak pernah memaksa. Makanya nanti di hari kiamat, ikhwah, setelah jelas mana yang surga, mana yang neraka, Allah pertemukan manusia-manusia durhaka, orang-orang penghuni neraka ini dengan iblis. Allah sebutkan dalam Al-Quran dialog iblis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum ba'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Si syaitan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kalian janji yang benar dan aku juga telah memberi janji fa akhlaftukum, tapi janjiku itu hanya janji palsu. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku itu tak punya kuasa, nggak pernah memaksa, nggak ada. Illa anda utukum fastajabtum li. Aku hanya membujuk, aku hanya mengajak, dan kamu taati aku kan. Apa pernah Bapak kalau mau keluar rumah, mau sholat subuh, dihadang setan? Lewat, kubacok lewat. Ada? Bapak balik, pulang ke rumah, jangan ke masjid. Ada pernah Pak? Setan itu jelma dia. Nggak ada kan? Nggak ada dia bawa golok. Ayo, kamu gak usah sholat. Kalau aku golok. Nggak pernah ada iblis seperti itu. Makanya kata si iblis, wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Aku nggak pernah maksa-paksa kalian. Illa anda autukum, dan aku hanya membisik, menggoda, mengajak. Fastajabtum li. Dan ternyata kalian mentaati aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Makanya jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Betul nggak setan? Hah? Betul kan? Betul kan apa yang dikatakan setan? Betul. Jadi nggak bisa disalahkan. Setan itu cerdas. Kalau nggak cerdas, nggak setan namanya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Makanya pertemanan itu pilih-pilih. Boleh kita kenal, ya, tapi untuk menjadi teman yang dekat itu pilih-pilih dan harus selektif. Makanya Rasulullah katakan almar'u ma'adini khalilihi. Seorang itu agamanya persis seperti agama teman dekatnya. Sampai Rasulullah katakan, tabi'un nas bi akhdanihim. Kalian kalau mau nilai dengan teman dekatnya. Siapa dia? Kalau Bapak mau tahu bagaimana anak Bapak di luar rumah, lihat siapa teman dekatnya. Kalau baik teman dekatnya, berarti anak Bapak baik. Kalau Bapak mau tahu siapa istri Bapak, lihat siapa gengnya. Karena kadang-kadang nggak semua ibu-ibu pengajian itu bisa satu jalan, Pak. Dia memang ada tetap yang cocok dengan dia. Ada yang baca Quran aja, ini nggak cocok, ini nggak bisa ngobrol kita dengan dia. Begitu masuk baca Quran dia. Ada yang memang begitu masuk, udahlah, innalhamdulillah dia punya majelis dia sendiri itu. Punya banyak pembahasan. Tema-temanya nggak habis-habis biasanya itu. Nah, kalau istri kita bertemu dengan orang ini, di sini gengnya, itulah istri kita. Nah, itulah dia. Kalau ada yang mengatakan, istri saya kalau pengajian, sebelum pengajian dia datang ngapain? Ya dia kumpul-kumpulin dengan ibu-ibu yang tahsin-tahsin itu, Pak, yang baca Quran, ngapal Quran. Oh, berarti cocok itu. Tapi kalau yang dia kumpul dengan ibu-ibu bawel gitu kan, nah itu gitu istri kita. Itu ikhwah rahimanallah. Istri juga begitu. Ibu-ibu yang di bawah ingin tahu bagaimana suaminya, baik apa tidak, lihat siapa teman dekatnya. Itu dia, ya. Sesoleh apapun dia di rumah, kalau teman dekat yang nggak baik di luar, tandanya nggak baik. Itu ikhwah. Ustadz, tapi teman dekat istri suami saya ini selalu yang istrinya tidak satu. Teman dekatnya ada yang istrinya 2, ada yang 3. Jadi gimana itu Ustadz? Ya nilai sendirilah gimana. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itulah yang namanya teman, ya. Terkadang kita mudah untuk mentaati Allah, tapi kadang-kadang gara-gara teman akhirnya berubah menjadi sulit. Makanya hati-hati dengan mencari teman. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itulah 5 hal yang perlu untuk kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberi kita taufik untuk tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan Bapak sekalian. Ya, silakan Pak.
Ini Ustaz, berteman itu kalau tidak sama artinya gimana Ustaz? Ya. Bagaimana kalau kita berteman dengan non-muslim? Sekedar kenal nggak apa-apa. Tapi menjadi teman dekat ini yang dilarang. Ya. Ini yang dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu min dun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu min dunikum bitanatan min dunikum. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhiduna bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan bitanah. Bitanah itu arti asalnya itu selimut. Selimut itu kan langsung nempel dengan kita. Artinya, jangan kamu mengambil teman dekat kamu itu min dunikum, yang bukan kalian, yang bukan beragama kalian. Teman dekat nggak boleh. Ya, teman dekat nggak boleh. Tapi sekedar kenal, nggak masalah. Sekedar kenal. Ya, Rasulullah punya pembantu Yahudi. Ya, di Madinah ada orang-orang Yahudi, walaupun akhirnya mereka berkhianat kan kepada Rasulullah SAW. Tapi asalnya nggak ada masalah, sekedar teman. Tapi al-khullah, teman dekat, nggak dibolehkan. Teman dekat ini harus orang-orang pilihan yang benar-benar soleh, supaya bisa membawa kita kepada kesolehan. Allahu a'lam bishawab. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai pertemanan ini ada satu hadis bahwa kita akan mendapatkan perlindungan di dalam semacam apa dari pertemanan. Mendapat perlindungan. Ya, Oh iya. Allah. Ya. Ikhwah rahimallahu iyyakum. Pertemanannya orang muttaqin yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya ada 6 orang di mana pada waktu itu mereka mendapat naungan. La yudhilluhumullahu illa dhillih, yauman la dhilla illa dhilluh. Di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertemanan orang yang bertakwa. Ini pertemanan yang bagaimana? Pertemanan orang yang bertakwa, yaitu mereka yang watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Teman kita yang bisa sampai ke surga, yang apabila kita salah dia ingatkan dan mengajak kita pada kebaikan, bukan pada keburukan. Kita beramal soleh, teman kita beramal soleh, baik kita bertemannya. Tapi ketika kita salah, dia diam-diam saja. Ini bukan teman. Ya, ini bukan teman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud. Bahwasanya Allah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud. Kenapa? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang atas kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka beramal soleh, tapi ketika ada kemungkaran mereka diam-diam saja. Akhirnya mendapat laknat dari Allah melalui lisannya Nabi Daud alaihissalam. Makanya teman yang baik itulah yang mengingatkan kita di saat kita sedang salah dan mengajak kita kepada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasaw bil haq. Ada yang wa tawasaw bis sabr, juga ditambah dengan wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Kita datang sholat tarawih, imamnya panjang sekali. Kita pun mungkin agak ngomel lah pas pulang. Panjang kali lah bacaan imam ini. Sudahlah suaranya entah kemana. Kan ada juga kadang-kadang imam itu perasaannya sudah seperti sudes. Perasaannya saja. Imam merasa nggak sampai sudes. Dia orang Medan bilang sur sendiri gitu, sur sendiri.
Ya, dia asik sendiri di depan, di belakang udah mau jatuh-jatuh. Dia merasa sudah pas tuh, udah pas bacanya. Orang belakang sudah pada gerutu. Pulanglah dia. Mana imamnya nih? Baca panjang-panjang, sementara begini-begini. Ya dialah yang sabar, biasa itu, begitu. Apa gara-gara imamnya? Apa memang imamnya salah baca? Kan enggak, hanya alunan saja yang beda. Demikian. Itu alunan apa namanya? Mekah. Dia alunannya alunan Jawa Timur. Beda-beda sedikit, begitu kan. Dia pakai langgam Jawa gitu. Demikian. Jadi bagaimana? Disabarkan. Toh bacanya betul, hanya alunannya saja yang salah. Itu caranya. Hanya alunan yang berbeda, alunannya saja, bukan tajwidnya. Betul. Demikian. Disabarkan, sabar. Karena yang seorang yang sabar itu termasuk sabar terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah itu harus sabar. Seperti Bapak duduk di sini hampir 1 jam lebih sudah duduk. Itu kan perlu sabar. Kalau enggak kan Bapak pulang. Ya, pulang. Aduh. Udah begitu innalhamdulillah perut kerkak, berarti udah lapar ini, begitu kan? Demikian. Ada yang mulai menahan ngantuk dengan berbagai macam cobaan-cobaan, sabar. Demikian. Itulah bertahan di atas sabar, di atas kebenaran, sabar agar tidak berbuat maksiat. Demikian ikhwah. Dan sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman yang sedunia dan sesurga nanti itu yaitu mereka yang watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Allahu a'lam bissawab. Ada lagi? Ya. Bagaimana sesuatu dapat dikatakan hilas? Apa bahasa kategori hilang itu seperti apa banyak orang berbuat salah dikit apa punya hilang itu biasa iya itu biasanya laki-laki yang mau nikah lagi itu khilaf dia. Khilaf Abang Di. Bagaimana nikah lagi khilaf itu gimana ceritanya kok bisa khilaf tiba-tiba nikah lagi gitu aja ya. Ini enggak khilaf ikhwah. Yang dikatakan khilaf ini yaitu dia melakukan tanpa sadar atau dia melakukan karena lupa, itu khilaf. Ya. Kalau dia lakukan dengan sadar dan bukan lupa, itu bukan khilaf, sengaja itu namanya. Nah, seperti kalau dia poligami, itu nggak mungkin khilaf, nggak mungkin lupa. Abang lupa sudah nikah atau belum abang? Pada saat itu, kan nggak bisa. Demikian. Jadi yang khilaf di sini yang dimaksud yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dia lupa ya. An-nisyan. An-nisyan itu lupa. Yang kedua al-muta'ammid. Yang muta'ammid itu sengaja. Yang dikatakan khilaf yang ghairu muta'ammid, yang tak sengaja. Seperti tadi salah bawa sandal. Dia dari rumah bawa sandal jepit, pulang-pulang bawa sandal kulit. Itu memang lupa, memang tak sengaja, mungkin agak-agak rabun gitu matanya gitu kan, atau remang-remang. Tapi kan kalau ya Allah alam lah begitu, nggak ada sengaja. Tapi kalau orang yang tidak sengaja atau karena lupa atau silap itu kan, dia kan akan pulangkan. Aduh saya khilaf Ustadz, saya nggak sengaja. Tapi sandalnya tetap saja dibawa di rumah, nggak dipulang-pulangkan ke masjid. Itu bukan silap namanya, memang pencuri, memang pencuri sandal. Itu ikhwah. Jadi dia yang lupa atau tak sengaja. Itu yang dikatakan khilaf yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang menggunakan kata khilaf ini kenapa? Karena sudah tergoda. Itu dia. Nggak mampu menahan diri. Khilaf Abang D. Kenapa? Bukan dia lupa atau bukan tak sengaja, tapi dikarenakan nggak mampu menahan diri. Ya semua orang yang berbuat maksiat karena nggak mampu menahan diri. Demikian. Itu bukan khilaf yang mendapatkan keampunan. Yang tidak berdosa. Itu khilaf yang tercatat sebagai sesuatu yang disengaja. Ya. Itu khilaf hanya itu apa saja namanya?
melembutkan sebuah ungkapan. Itu dari kalimat tergoda. Abang kenapa nikah lagi, Bang? Abang khilaf di. Artinya apa itu? Nggak sengaja. Tergoda itu maksudnya, abang tergoda di gitu. Karena janda itu perhatian kali dengan abang di, nggak seperti adik. Sampai begitu, ya. Itu kan khilaf. Ya, Pak, masalah janda juga, Pak. Oh, iya. Imam itu baca surat keempatnya. Iya. Saya nggak hafal gitu. Baca surat saya. Oh, Masya Allah. Pertama Pak harus sabar, Pak ya. Pertama Bapak harus sabar. Kedua, Bapak ikut saja dan insya Allah tak apa-apa. Karena kalau kita sebagai makmum, kita nggak harus baca. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Qur'an dibacakan untuk kalian, fastami'u lahu wa ansitu, dengar dan simak. Bapak cukup menyimak saja. Walaupun enggak hafal, simak saja. Makanya ikhwah, apa kata Rasulullah? Sungguhnya orang yang terbaik yaitu alladzi yaqra'ul Qur'an wa tahsabuna annahu yakhshallah. Yaitu kalau dia baca Quran, kamu mengira dia adalah orang yang takut kepada Allah. Makanya kan sering kalau kita sholat, imamnya bagus bacaannya, dia menangis, kita menangis, padahal kita nggak tahu apa yang ditangiskan. Ya Pak? Hanya karena alunan. Ya, karena dia pandai membacanya, menangis imamnya, kita pun menangis. Kalau ditanya, Bapak tadi kenapa nangis? Nggak tahu, sedih kali dia bacanya. Itu, ya, tanda bacanya bagus itu begitu. Demikian. Jadi insyaallah salat Bapak memang harus didengar, ya, tidak harus hafal. Demikian ikhwah azamullah. Ada lagi? Ya, apa? Ini apa versi kakek-kakek semua yang nanya? Berarti kakek semua dari tadi nanya. Memang ini asal usulnya dia kajian kakek-kakek, itu mana? Ya silakan, Pak. Di awal itu kan sulit menarik. Ya. Kalau saya mendengar bahwa dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan sini. Ya. Tapi bagaimana kalau setelah azan dia sholat berkali-kali, dua rakaat bersama-sama. Oh, di mana itu, Pak? Di mana itu Bapak lihat? Ya. Ada lah ya. Ada juga. Iya. Apakah itu karena Ya, ikhwah, jazakallahu khair. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang namanya ibadah itu ada yang terkait pertama dengan jumlah. Ada terkait dengan tempat, ada yang terkait dengan waktu, terkait dengan sebab, terkait dengan jenis dan terkait dengan kaifiat. Kalau tidak terkait dengan ini, maka silahkan. Tapi kalau dia terkait dengan 1 atau 3 dari 6 hal ini, maka laksanakan sesuai dengan kaitannya yang dikaitkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, al aslu fil ibadati al man'u. Pada asalnya ibadah itu terlarang. Apalagi yang jelas ada larangannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams wala ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syams. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Jadi kalau dia sholat setelah subuh berrakaat-rakaat, itu sholat apa? Itu sholat yang terlarang. Terkecuali kalau dia tadinya memang tidak sempat sholat sunnah subuh, sebelum 2 rakaat sebelum subuh, dia boleh melakukannya setelah sholat subuh, tapi bukan tiap hari. Itu sahabat dia jarang-jarang. Oh, Rasulullah boleh. Berarti kita ya udah hampir di seminggu 5 kali dia sholat subuh setelah sholat subuh, sholat setelah sholat subuh. Itu bukan berarti bukan dibolehkan. Nggak boleh kalau sholat seperti itu. Itu sekali-sekali dia boleh
karena terlambat, ya mungkin karena dia sesak, kemudian nggak sempat sholat 2 rakaat sampai di masjid orang sudah qomat, imam sudah qomat, kemudian dia sholat setelah 2 rakaat setelah sholat subuh, itu boleh. Tapi sholat yang lain nggak dibolehkan, Pak. Ya, itu sholat yang terlarang, tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu sholatnya? Allahu a'lam. Entah sholat apa itu. Mungkin ada bapak di antara yang tahu. Kalau dia bernazar gimana? Bernazar. Saya bernazar, kalau saya sembuh, saya akan sholat habis subuh berkali-kali. Gimana? Nggak boleh nazar itu. Karena bernazar melakukan satu hal yang maksiat. Man nazara ayyusillah fala yu'sih. Barang siapa yang bernazar untuk mendurhakai Allah, jangan dia durhakai oleh Allah. Jangan dia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaklah dia mentaati Allah, dan nazarnya itu dia kafarah dengan puasa 3 hari. Karena nazar kafaratul yamin, kafaratul nazar, kafaratul yamin. Ya. Ya. Bukan setelah sholat subuh, tapi antara. Oh my gosh. Setelah sholat subuh, setelah adzan. Iya, setelah adzan, antara adzan dan iqamah. Baik. Bapak sekalian rahimanallah wa iyyakum, antara adzan dan iqamah itu hanya ada sholat sunnah 2 rakaat. Kalaupun Bapak masuk ke masjid dengan niat tahiyat masjid, tak usah tahiyat masjid, langsung saja sholat subuh sunnah 2 rakaat, karena itu sudah termasuk sholat tahiyat masjid. Karena sholat tahiyat masjid itu adalah ibadah al-maqsudu bi ghairi dzatiha. Ya, al-maqsud bi ghairi dzatiha. Jadi Rasulullah katakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka raka'atain. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Silakan sholat apa saja, itu sudah termasuk dalam sholat tahiyat masjid. Bapak masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat qabliyah, itu sudah termasuk dalam tahiyat masjid. Yang penting sholat sebelum duduk. Makanya ketika kita masuk masjid ternyata imam sudah bertakbir, maka kita sholat langsung. Itu sudah tahiyat masjid namanya, termasuk. Demikian. Ya, jadi tidak ada sholat yang lain selain qabliyah. Kecuali kalau Bapak masuknya sebelum adzan. Sebelum adzan, di rumah Bapak sudah witir, sudah selesai, Bapak masuk masjid, ya sudah sholat tahiyat masjid 2 rakaat sebelum duduk. Demikian. Ya Pak ya? Ya. Oh, udah selesai berarti. Oh, udah. Ini penutup berarti. Ada kakek-kakek yang lain yang mau nanya? Ini dari kakek-kakek semua nih. Ya. Udah cukup. Udah cukup. Demikianlah para jamaah rahimanallah wa iyyakum. Itulah beberapa hal yang mungkin untuk kita jadikan sebagai bahan introspeksi kita, ya, agar kita bisa mudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang ataupun umat Muhammad yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap mengistiqomahkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.